Sword of Coming, episode 263. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di Istana Osmanthus yang terletak di puncak gunung di Pulau Osmanthus, ada seorang tamu muda yang sedang menikmati Osmanthus berdiri di atas atap. Ia menatap ke sekeliling, dan seorang perempuan tua berdiri di sampingnya dengan ekspresi khawatir. Anak laki-laki itu mengenakan changshan kuning cerah, dan changshan ini tidak tampak terlalu mencolok pada pandangan pertama. Namun, mirip dengan pedang labu pemeliharaan milik Chen Pingan, seorang ahli juga telah menerapkan teknik ilusi tingkat tinggi pada changshan ini. Jika seseorang mampu menembus teknik ilusi ini dan mengamati changshan dengan saksama, mereka akan menemukan keunikan pakaian ini. Changshan tidak ditenun dari sutra atau satin, melainkan dari potongan-potongan bambu kuning yang tak terhitung jumlahnya yang dijalin dengan rumit. Ini adalah mahakarya yang luar biasa, dan potongan-potongan bambu tipis ini ternyata juga sangat kuat. Saat mengenakan changshan ini, seseorang akan merasa hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Pemakainya juga akan merasa seolah-olah berada di tanah suci yang indah. Hal ini sangat bermanfaat untuk kultivasi, dan inilah yang mencerminkan kekayaan dan kekuatan-kekuatan abadi. Changshan kuning cerah itu bernama menyegarkan, dan merupakan jubah abadi ternama yang diproduksi oleh Gunung Ilahi Azure di dunia kecil Laut Bambu. Dulunya, jubah itu merupakan harta karun seorang penguasa dari sebuah kerajaan besar di benua ilahi Middle Earth, tetapi telah lama hilang setelah kerajaan itu hancur. Tanpa diduga, jubah itu kini dikenakan oleh anak muda ini. Berbicara dalam dialek resmi benua Fiel harta karun timur yang tidak ia kuasai, anak muda itu bertanya, "Nenek Liu, bahkan jimat gerakan 100 li inci milik pendekar pedang inti emas itu tidak efektif, jadi apakah jimat gerakan 1000 li inci milikku juga akan sangat berisiko?" Wanita tua itu menghela napas dan menjawab, "Sebenarnya, basis kultivasi naga banjir tua itu tidak terlalu mengerikan. Ia baru berada di puncak Naschentier. Namun, mereka telah menerima bantuan dari orang yang kuat, dan parit ini telah menjadi seperti dunia kecil. Dalam hal ini, naga banjir tua itu telah berubah menjadi orang bijak di dunia kecil ini. Dialah yang menjaganya, dan kekuatan tempurnya setara dengan para kultivator di Unpoles Jadetier. Di saat yang sama, ia memiliki keunggulan waktu, lokasi, dan dukungan rakyat. Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya anak muda itu sambil mengerutkan kening. "Tidak perlu terlalu khawatir, Tuan Muda," jawab wanita tua itu sambil tersenyum. "Sekalipun harus mengorbankan diri, aku akan tetap membantumu meninggalkan parit naga banjir ini. Namun, ingatlah untuk kembali mengikuti jalan yang sama dan menuju ke bangunan berwarna-warni di puncak tebing gunung tempat bola sulaman itu dilempar. Beritahu mereka namamu, dan mereka pasti tidak akan berani mengabaikanmu. Saat itu tiba, kalian bisa menikmati perjalanan kembali ke benua putih murni dengan lancar. Kalian bisa memberitahu Patriark tentang hal ini, dan hukuman ilahi akan menimpa tempat ini pada waktunya, melenyapkan palung naga banjir dan mengubahnya menjadi daratan. Itu akan menjadi pembalasan yang baik untuk wanita tua ini. Nenek Liu, betapa pentingnya hidup dan mati. Bagaimana bisa nenek mengabaikannya begitu saja?" gerutu anak laki-laki itu. "Aku tidak ingin nenek mati di sini, kita masih harus pulang bersama." Ekspresi wanita tua itu tetap tenang, dan ada raut ramah di wajahnya saat ia menatap anak laki-laki itu dan berkata dengan senyum tipis, "Aku tidak pasrah pada kematianku. Namun, aku tidak bisa terus-menerus menangis dan memasang ekspresi khawatir di depanmu, kan? Dengan usiaku yang sudah lanjut, aku sungguh tidak sanggup bersikap seperti ini." Wanita tua itu tiba-tiba teringat sesuatu, lalu melirik cincin giok di jari anak laki-laki itu dan berkata dengan suara lembut, "Tuan Muda, ingatlah untuk menjaga baik-baik harta karun minimisasi warisan leluhur kita ini. Jangan gegabah dan mengambil harta karun darinya di depan orang lain. Dan saat bepergian ke luar negeri, jangan pula mencoba gegabah menilai karakter orang lain. Pikiran manusia seringkali tak mampu menahan pengamatan." Wajah perempuan tua yang kering dan keriput itu tampak sedikit linglung setelah mengatakan ini. Lagi pula, setiap perempuan tua di dunia ini pernah menjadi gadis muda.
Anak laki-laki muda di Changshan bambu itu menunjuk ke perahu yang terombang-ambing di laut dan berkata, "Nenek Liu, lihat anak laki-laki muda dengan galah bambu di bahunya itu. Dia kira-kira seusia denganku, ya. Sungguh mengesankan, berani, dan gagah. Dia jauh lebih mengesankan daripada aku. Saat aku kembali, aku pasti akan meminta seorang pelukis ulung untuk mengilustrasikan pemandangan ini." Nenek Liu menggelengkan kepala dan terkekeh. "Jangan coba-coba meniru kecerobohan anak muda itu. Tuan muda, kau bukan sekadar putra terhormat dari klan kaya dan berkuasa. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padamu di wilayah antara benua botol berharga timur dan benua pusaran selatan ini, maka itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Nenek Liu, aku sudah menjalani banyak ujian dan pelatihan. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil terus-menerus, ya," jawab anak laki-laki itu dengan kesal. Wanita tua itu tersenyum dan tetap diam. Ujian dan petualangan pelatihan itu memang tampak berbahaya, tetapi bukankah ada sesepuh agung yang mengawasinya setiap saat? Perjalanan mereka kali ini sebenarnya panjang, dimulai dari benua putih murni menuju benua rit lengkap. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke selatan menuju benua Vial berharga timur, tempat mereka mengunjungi Sekte Dekrit Ilahi, Akademi Lakeview, dan klan Jiang Hutan Awan. Akhirnya, mereka tiba di kota Naga Tua dan melanjutkan perjalanan ke selatan menuju benua Daun Parasol. Mereka mengunjungi Sekte Daun Parasol di utara dan Sekte Tablet Giok di selatan, dan Tuan Muda hampir memasuki tanah terberkati Gua Awan. Perjalanan mereka berjalan mulus dan tanpa masalah. Namun, selama ini, wanita tua itu tidak mengerti mengapa ia ditugaskan menjaga Tuan Muda sendirian. Bukankah ini terlalu ceroboh? Seorang penyulingki di tingkat Naschen tidaklah lemah, tetapi seberapa tinggikah status Tuan Muda? Ambil contoh situasi mengerikan yang sedang mereka hadapi di Palung Naga Banjir. Jika ada seorang kultivator pedang tingkat giok kasar yang menjaga Tuan Muda itu bahkan tidak perlu mengedipkan mata. Dia juga pasti tidak perlu merasa takut. Sebaliknya, dia hanya bisa menyaksikan pertempuran dari jauh. Di luar sebuah halaman biasa yang terletak di tengah gunung di Pulau Osmanthus, terdapat seorang gadis muda yang cantik di dalam sebuah paviliun kecil. Ia mengenakan atasan dan rok panjang, serta jubah warna-warni yang diikatkan di pinggangnya. Wajahnya dipenuhi amarah saat menghadapi musibah misterius ini, dan ia merasa sangat marah kepada klan kipas kota Naga Tua. Meski begitu, ia tetap tenang dan menyelesaikan menyeduh teh. Setelah menghabiskan tehnya, ia menyimpan peralatan tehnya sepotong demi sepotong. Baru setelah itu ia mulai memikirkan rencana. Namun, ia merasa sedikit putus asa ketika menyaksikan kematian tragis kultivator pedang Golden Courtier. Kematian kemungkinan besar tak terelakkan. Gadis muda itu tampak cemas sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jari-jarinya pelan. "Tidak mungkin nasibku seburuk ini," gumamnya dalam hati. "Aku bahkan meramal nasibku sendiri di kota Naga Tua, dan karena ramalan itulah aku memilih Pulau Osmanthus daripada gunung dan penyu laut. Secara teori, hasilnya seharusnya tidak salah. Aku seharusnya mendapatkan 1 atau 2 kesempatan yang ditakdirkan di sepanjang perjalanan. Bagaimana mungkin aku bisa mati muda di sini?" Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gadis muda itu berdiri dan mengetuk-netukkan kakinya, lalu melompat ke atap paviliun. Ia melihat ke bawah, dan jangkauan penglihatannya langsung melebar. Ia menelan ludah dan perlahan beralih dari posisi berdiri ke posisi jongkok. Ia mulai mencubit jari-jarinya dan melakukan ramalan, lalu bergumam, mungkin ada sosok perkasa yang bersembunyi di suatu tempat. Atau mungkin orang yang ditakdirkan untuk menyelesaikan situasi ini belum tiba. Bagaimanapun, ini seharusnya bukan situasi mematikan tanpa solusi. Jelas tidak mungkin. Izinkan aku melakukan ramalan padamu, wanita yang sedang berhadapan dengan naga banjir emas tua. Oh, ternyata, kaulah Pulau Osmanthus itu sendiri. Aneh sekali, kau juga bukan orang yang ditakdirkan untuk menyelesaikan situasi ini. Sekarang, coba kulihat tukang perahu tua ini yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Hah, dia pemurniki yang turun dari tingkat Naschen ke tingkat Golden Core. Lukanya masih belum sembuh total. Seperti dugaanku, tukang perahu tua sejati dengan banyak cerita. Tapi, kau juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Soal anak muda pemberani yang bodoh ini, lupakan saja. Biarlah begitu kalau dia cuma bawa tongkat bambu di bahunya, tapi juga minum anggur.
Cek, cek, dia terlalu asyik pamer. Apa dia benar-benar berpikir dia pendekar pedang tingkat 5 atas? Dasar idiot. Kalau begitu, apakah kunci penyelesaian situasi ini ada di gunung? Mungkinkah seorang abadi sedang mengamati situasi dari gunung? Dan ketika naga tua itu lengah, sang abadi akan melancarkan serangan mematikan. Coba kita lihat. Oh, memang ada orang kuat yang menyembunyikan keberadaan mereka. Namun, sayang sekali, mereka juga bukan orang yang ditakdirkan untuk menyelesaikan situasi ini. Gadis muda itu menggaruk kepalanya dengan kedua tangan. Pipinya memerah, dan jelas terlihat ia merasa sedikit cemas dan gelisah. Jepit rambut mutiara di sanggulnya juga menjadi miring, menyebabkan rambut hitamnya berantakan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Guru sendiri berkata bahwa semua momentum yang tak terhentikan di dunia ini menyembunyikan di dalamnya sebuah gagasan tunggal yang dapat berevolusi menjadi semua materi. Bahkan leluhur Dao itu pun sedang mengejar gagasan ini. Hal yang sama berlaku untuk naga sejati itu, dan hakikat mistis sejati di balik dunia kecil permata juga berkaitan dengan hal ini. Tembok besar Ki Pedang juga sama. Semuanya sama. Sementara gadis muda itu benar-benar kebingungan, Jinsu, gadis Osmanthus dari halaman Guimai, menoleh ke belakang 3 kali setiap kali melangkah. Ia melihat gurunya sedang berhadapan dengan naga banjir emas tua, dan ia melihat tukang perahu tua yang kemungkinan besar adalah kultivator tingkat inti emas yang menjaga Pulau Osmanthus. Tentu saja, ia juga melihat anak laki-laki dengan kotak pedang di punggungnya naik perahu kembali untuk membuat lebih banyak masalah. Jinsu tahu bahwa ia seharusnya tidak menyimpan dendam terhadap anak laki-laki yang berdiri di saat-saat genting ini, namun entah mengapa ia tak bisa menahan rasa marah yang semakin menjadi-jadi kepadanya. Bahkan, seolah-olah seluruh musibah ini harus disalahkan padanya. Hanya dengan memikirkan hal ini, ia bisa merasa sedikit lebih baik. Jinsu enggan memikirkan hal ini. Ia bahkan lebih enggan mengakui bahwa kemarahannya yang tak berdasar bukan disebabkan oleh Chen Pingan, tamu luar, yang kurang berbuat baik. Justru sebaliknya, karena keputusan Chen Pingan untuk berdiri teguh itulah yang diam-diam menunjukkan kepengecutannya. Bahkan, ia tidak memiliki keberanian untuk berdiri berdampingan dengan tuannya menghadapi musuh mereka. Di tengah terombang-ambing antara hidup dan mati, ada yang takut mati dan rakus mendambakan hidup, memilih menyerah pada situasi dan mundur dari bahaya. Namun, ada juga yang rela mengorbankan hidup demi kebenaran, memilih maju menghadapi kesulitan, dan mencari kehidupan dari kematian yang hampir pasti. Bagi para pemuda yang baru saja menjejakkan kaki di jalan kultivasi dan jembatan keabadian, yang pertama belum tentu salah dan yang kedua belum tentu benar. Di laut di depan Pulau Osmanthus, ada 2 perahu kecil yang hanyut berdampingan. Tukang perahu tua itu gagal membujuk Chen Pingan untuk kembali setelah beberapa kali mencoba. Namun, ia sungguh tidak rela melihat pemuda itu kehilangan nyawanya di sini, jadi ia sedikit frustrasi sambil memarahi, "Nyonya Gui sudah menjelaskan kekuatan naga banjir tua kepadamu, jadi mengapa kau masih bersikeras tinggal di sini?" Benar-benar lelucon. Lady Gui tersenyum pahit dan berkata, "Kita benar-benar terkepung, jadi kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati." Tukang perahu tua itu tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Nyonya Gui, kau harus terus hidup." Klan Fan. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya sudah memutuskan." Dia menoleh ke arah anak laki-laki itu dan bertanya dengan suara lembut, "Chen Pingan, apakah jimat itu benar-benar sangat penting?" Chen Pingan mengangguk penuh semangat sebagai jawaban. Nyonya Gui menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Keadaan sudah seperti ini, jadi apa lagi yang bisa kita lakukan?" Naga banjir tua itu bersikeras mengabaikan hubungan kita di masa lalu, menggunakan apa yang disebut aturan untuk menekan kita berulang kali. Pasti ada yang mencurigakan dalam situasi ini. Namun, karena kau bersedia melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini, silakan saja, Chen Pingan. Kami berdua akan membantumu mengulur waktu. Ini tidak akan terlalu sulit. Chen Pingan segera duduk di perahu kecil itu, membelakangi naga banjir emas tua itu. Pikirannya tertuju pada pedang ke-15, pedang terbangnya yang juga berfungsi sebagai harta karun Saku, dan tak lama kemudian selembar kertas jimat berwarna biru langit meluncur keluar dari lengan bajunya. Kertas jimat itu tampak seperti halaman yang disobek dari sebuah buku klasik yang penuh kebijaksanaan.
Chen Pingan memegang penusuk angin dan salju di tangan kirinya dan menghembuskan napas pelan ke ujungnya. Namun, Chen Pingan terkejut ketika ujung kuas kaligrafi bergerak ke arah kertas jimat. Meskipun terukir karakter, menulis seolah dibantu oleh para dewa, ujung kuas terasa seperti kaki seorang pengembara yang tertancap di salju setebal 1 meter. Kuas itu hampir tak bisa bergerak. Nafas Ki sejati Chen Pingan sebagai seniman bela diri murni langsung terputus. Chen Pingan telah menulis beberapa jimat pendekan iblis pagoda harta karun dan jimat penerangan energi yang di atas kertas jimat emas sebelumnya, dan dia belum pernah sekalipun menghadapi situasi seperti itu. Namun, tanpa diduga, Chen Pingan gembira dengan apa yang dilihatnya. Chen Pingan dengan paksa memanggil napas baru Ki sejati, rela menderita luka dalam dan mengguncang jiwanya. Lengannya menekan ke bawah, dan penusuk angin dan salju terus mendekati kertas jimat biru itu. Orang-orang diizinkan untuk membantu, tetapi mereka harus terlebih dahulu menjamin bahwa mereka tidak akan memperburuk situasi. Di depan kuil terbengkalai di negara pengadilan kuning, sekelompok pemuda berjubah warna-warni dan menunggang kuda agung itu telah berusaha melakukan perbuatan baik dengan penuh semangat dan kebenaran. Namun, mereka hampir menggagalkan rencana besar para pemurni Ki yang saleh itu, dan mereka hampir membiarkan iblis rubah jahat itu melarikan diri. Ini adalah contoh melakukan perbuatan buruk dengan niat baik. Akan tetapi, jika dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan memperburuk situasi, maka Chen Pingan merasa dia harus melakukan sesuatu. Kembali di kuil Dewa Kota di Prefektur Bluser, negara pakaian warna-warni, putri bungsu pengawas prefektur yang memiliki lonceng perak terikat di pergelangan tangan dan kakinya juga telah maju untuk memberikan bantuan. Ia telah menahan diri di saat yang tepat, dan ia selalu bertindak sesuai kemampuannya. Dengan demikian, ia dapat membantu Chen Pingan dan meringankan bebannya. Ini sangat bagus. Dia teringat kapal feri lain milik Ceremony Mountain. Pulau Osmanthus ini adalah sesuatu yang akan diwarisi oleh teman baiknya Van Er setelah dia dewasa. Sementara itu, pernah ada 2 gadis muda di kapal Kun yang telah berinteraksi dengannya selama berhari-hari dan bermalam-malam, Chung Sui dan Qiu Si. Mereka berdua gadis yang sangat manis. Chen Pingan selalu percaya bahwa dengan usia mereka yang masih muda, mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan, tidak peduli berapa puluh tahun telah berlalu, dan tidak peduli seberapa jauh mereka sekarang. Chen Pingan terus mengerahkan lebih banyak tenaga pada jari dan lengannya. Pada saat yang sama, ia menenangkan napasnya dan dengan cepat menyalurkan teknik 18 henti. Napas Ki sejati yang murni dan kuat di dalam tubuhnya harus cepat dan stabil. Memiliki Ki yang stabil akan menghasilkan jiwa yang tenang, dan memiliki jiwa yang tenang akan menghasilkan jimat yang efektif. Kalau dipikir-pikir lagi, semuanya pada akhirnya bermuara pada kestabilan dan ketenangan. Saat membentuk dan membakar tembikar, ia juga perlu menstabilkan pikirannya agar tangannya juga stabil. Ujung penusuk angin dan salju akhirnya bersentuhan dengan kertas jimat biru. Setitik cahaya kecil langsung meledak, seolah-olah bulan terang sedang terbit di atas laut. Chen Pingan tidak terpengaruh oleh hal ini, dan pikirannya sepenuhnya terfokus pada penggambaran jimat pemotong kunci. Ia perlu mengukir 8 karakter utuh di atas kertas jimat biru, berkonsentrasi pada tugas yang ada, yaitu dekrit para dewa hujan. Pada saat ini, anak laki-laki itu sedang duduk bersila di dalam perahu kecil dan sepenuhnya tenggelam dalam tindakan menggambar jimat, kehilangan kesadaran dirinya. Chen Pingan tidak tampak seperti seorang seniman bela diri murni saat ia memegang kuas dan bergulat dengan kertas jimat kuno. Ia juga tidak tampak seperti seorang pendekar pedang. Sebaliknya, ia tampak seperti seorang cendekiawan yang sedang menyalin teks di tengah pegunungan dan air. Dia akan mengkhawatirkan keberhasilan jimat ini setelah dia selesai menggambarnya. Sikap ini identik dengan sikapnya terhadap tinju pengguncang gunung. Entah teknik tinju itu kuat atau tidak, ia akan mengkhawatirkan hal ini setelah berlatih sejuta kali. Kalau saja Chen Pingan tidak berbuat apa-apa hari ini, dia akan merasa seperti meremehkan teknik tinjunya, latihan pedangnya, arak yang pernah diminumnya, dan semua orang yang pernah dikenalnya.